Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang kedua daripada isim-isim yang dijer. Pada halaman yang ke-95 dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, musannif mengatakan tsaniyan, yang kedua, halatu jarril ismi. Halatu jarril ismi, keadaan-keadaan isim yang dijer. Yakunul ismu majruran fi halataini. Isim itu dijer pada dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, idza sabaqahu harfu jarrin, apabila diawali oleh huruf jar. Tsaniyan, yang kedua, idza kana mudhafan ilaihi, apabila isim tersebut mudhaf ilaih. Kadzalika yakunul ismu majruran idza kana tabi'an li ismin majrurin. Begitu juga isim bisa dijer apabila dia mengikuti isim yang dijer pula. Baik, pada halaman yang ke-95 dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, pada bagian yang kedua akan kita bicarakan tentang kondisi isim yang dijer. Siapa saja isim-isim yang harus kita jer, yang harus dikasrah, atau kapan kita harus mengkasrah, mengejerkan isim pada susunan kalimat. Maka di sini yakunul ismu majruran fi halatain. Isim dibaca majrur, bisa tandanya dengan kasrah atau tandanya dengan ya atau dengan fathah, disesuaikan dengan kondisi dari isim tersebut pada dua keadaan jika berada di dua tempat. Jadi isim yang harus kita jarah, isim yang harus kita kasrah, ada isim yang harus kita majrurkan apabila isim tersebut atau ada dua tempat pada susunan sebuah kalimat untuk isim itu harus di kasrah atau dijar. Tempat yang pertama, idza kana masbuqan biharfi jarrin. Isim yang pertama atau tempat yang pertama dalam sebuah kalimat, isim tersebut di kasrah, dijar apabila dia diawali, didahului kemasukan oleh huruf jar. Oleh huruf jar yang nanti akan kita sebutkan makna-makna ataupun beberapa huruf-huruf jar. Ini yang pertama. Yang kedua, tempat yang kedua, idza kana mudhafan ilaihi. Apabila isim tersebut adalah berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Apa itu mudhafun ilaih? Nanti akan kita pelajari pada tempatnya yang berkaitan dengan mudhafun ilaih. Jadi dua tempat inilah asal daripada isim yang harus dijer, yang harus dikasroh tandanya, atau ditandai dengan ya kalau jamak mudzakkar salim, atau isim mutsanna bisa ditandai dengan kasroh apabila dia isim mufrad,
atau jamak taksir atau jamak muannats salim, atau bisa ditandai dengan fathah apabila termasuk dari mamnu minas sarfi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dia berada di tempat mudhafun ilaih. Ketika dia berada di tempat mudhafun ilaih. Dua tempat inilah isim yang harus dikasroh. Apabila kita mendapati sebuah kata yang diawali oleh huruf jar, berarti dia adalah isim yang mengharuskan untuk dijer. Begitu juga ketika kita membaca dalam sebuah kalimat, ada susunan mudhafun dan mudhafun ilaih, maka isim yang kedua itulah yang harus kita majrur, harus kita jerkan. Taib itu dua tempat untuk isim yang harus dijer dalam sebuah kalimat. Wa kadzalika yakunul ismu majruran idza kana tabi'an li ismin majrur. Ada beberapa isim yang dia ini majrur, tapi tidak berkedudukan atau tidak diawali oleh huruf jar, ataupun tidak sebagai mudhafun ilaih, tapi dia majrur. Idza kana wajadna mithla hadhil kalimah fa innal isma tabi'un li ismin majrurin qablahu. Apabila kita mendapati sebuah kalimat atau kata atau isim yang mana dia tidak diawali oleh huruf jar atau tidak sebagai mudhafun ilaih, kemudian kok dikasrah ataupun dijer, berarti dia ini merupakan isim yang mengikut kepada isim yang dikasrah sebelumnya, isim yang majrur sebelumnya. Wa hiya ala arba'ati anwa', maka isim atau pengikut kepada isim yang majrur ada 4 yang sudah kita pelajari nama-nama tersebut. Yang pertama adalah mungkin dia sebagai ataf, atau mungkin dia sebagai na'at, atau mungkin dia sebagai badal, ataupun dia mungkin sebagai taukid. Yang mana nama-nama ini adalah merupakan nama tawabi', nama pengikut kepada isim yang sebelumnya. Berarti tergantung dari isim yang sebelumnya pada i'rabnya. Jadi semacam itu. Sehingga kalau kita total isim yang dijer pada pembahasan ini adalah ada 4. Yang pertama adalah kondisi kondisi asal memang dia berkedudukan harus isim yang dijer. Yang kedua adalah karena mengikuti isim sebelumnya. 1, apabila kemasukan oleh huruf jar. Yang kedua, apabila mudhafun ilaih. Yang ketiga, jika berkedudukan sebagai na'at, na'atnya sifatnya isim yang dijer. Yang keempat adalah apabila dia ataf, jar karena ngikut, dia disebabkan karena ada huruf ataf, atau mungkin dia sebagai badal pengganti dari isim majrur sebelumnya, atau dia sebagai taukid penguat untuk isim majrur yang sebelumnya. Berarti total semuanya adalah ada 4 isim majrur yang harus kita jar. 2 adalah tanda majrurnya asal dalam sebuah kalimat. Kemudian yang keempat, yang 4 tersebut adalah karena ngikut kepada isim yang sebelumnya. Baik. Sekarang kita akan bahas yang pertama adalah kondisi yang pertama, akan kita rinci satu persatu dari setiap kondisi keadaan isim yang dijer. Yang pertama adalah yang akan kita bahas, isim majrur disebabkan karena kemasukan oleh huruf jar. Al-majruru biharfi jarrin. Al-majruru biharfil jarri. Isim yang dijer biharfi jarrin atau biharfil jarri,
disebabkan karena huruf jer. Huruf jer. Jadi isim yang dikasroh, isim yang dijer bisa tandanya dengan kasroh, bisa ditandai dengan huruf ya, atau bisa ditandai dengan alif dengan fathah, misalnya tergantung dari kondisi isim tersebut. Maka apabila dia kemasukan oleh huruf jar, al-majrur biharfi jarrin. Yang pertama, yujarrul ismu, isim itu dijer ida waqa'a, apabila dia terletak ba'da, setelah harfin, setelah huruf min hurufil jarri, dari huruf-huruf jar. Taib. Maka dari sini yujarrul ismu, isim itu bisa dijer ida kana, apabila waqa'a, dia terletak setelah huruf jar. Wa huruful jarri hiya, dan huruf jarnya adalah min. Yang pertama min. Kita baca huruf harokat akhir dari asli huruf tersebut. Min, mabni dengan sukun, min. Yang kedua adalah ila. Ini huruf jar ila. Min artinya dari, ila artinya ke, hatta artinya sampai, sehingga, hingga. Kemudian fi, di atau di dalam, an, dari, mabni dengan sukun, ala, di atas, al-ba'u, bi, itu yang dimaksud. Al-ba'u berarti huruf ba, yang dimaksud adalah bi. Al-lamu, huruf li, yang dimaksud adalah al-lamu bimana li. Li, ba, bi. Taib. Al-kafu, kafu yaitu ka. Ka. Wawul qasam, wawul qasami yaitu apa? Wa. Ta'ul qasami yaitu ta. Kemudian rubba, mud, mundu, khala, ada, dan hasya. Ini adalah merupakan beberapa huruf jar yang apabila ada isim terletak setelah dari huruf-huruf jar ini, maka dia kondisinya majrur. Tandanya dengan kasrah, atau tandanya dengan ya, atau tandanya dengan fathah. Baik, kita lihat di sini. Mithlu, contoh, sirtu minal manzili ilal hadiqati. Sirtu minal manzili. Nah, di sini manzili di kasrah, ilal hadiqati. Al hadiqati majrur. Kalimat al-manzili majrurun, isim yang dijer. Bi min dengan huruf jar min. Wa alamatu jarrihil kasratu, tanda jar dengan kasrah, li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Al hadiqati majrurun bi ila. Al hadiqati majrur bi ila, wa alamatu jarrihi al kasratu, dan tanda jarnya dengan kasrah. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang pertama pada pembahasan ini. Yang pertama di situ adalah harus kita tahu dan harus kita menghafalkan beberapa huruf jar. Dan ini harus diingat dan harus dihafalkan huruf tersebut. Kenapa? Apabila kita tidak menghafal atau tidak mengingat huruf tersebut, maka kita tentunya tidak akan bisa mengejarkan isim yang terletak setelahnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu
huruf jarnya apa saja. Maka kewajibannya adalah untuk menghafalkan atau untuk mengingat huruf-huruf jar ini apa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amil. Amalannya dia adalah mengejarkan isim yang terletak setelahnya. Sebagaimana pada contoh yang disebutkan oleh musannif, sirtu minal manzili ilal hadiqati. Saya berjalan dari rumah ke kebun. Sirtu minal manzili. Minal manzili. Min itulah huruf jarnya. Al manzili ismun majrurun, isim yang dijer. Li'annahu masbukun biharfi jarrin, karena diawali oleh huruf jar. Wahiyya min, yaitu min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya dengan kasrah. Li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad. Kemudian i'rab ilal hadiqati. Ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Ila adalah huruf jar. Mabni tandanya dengan sukun, tidak memiliki kedudukan. Al-hadiqati ismun majrurun, isim yang dijer. Li'annahu masbukun biharfi jarrin wahya ila, karena diawali oleh huruf jar yaitu ila. Alamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya dengan kasrah. Li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad. Baik. Misalun ukhra, contoh yang lainnya adalah alal kitabaini qalamun. Alal kitabaini qalamun. Alal kitabaini qalamun. Ala harfu jarrin mabniyun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Ala huruf jar. Mabni tandanya dengan sukun, tidak memiliki kedudukan. Al-kitabaini. Al-kitabaini ismun majrurun, isim majrur. Li'annahu masbukun biharfi jarrin wahiyya ala, karena diawali oleh huruf jar yaitu ala. Alamatu jarrihi al-ya'u, tanda jarnya dengan ya. Li'annahu ismun musanna, karena isim musanna. Baik, itu adalah i'rab dari huruf jar ataupun isim yang majrur. Baik. Wa fi ma yali syarhun mujizun, dan berikut ini sarah yang ringkas listimali kulli harfin min hurufil jarri. Dan berikut ini adalah sarah yang ringkas untuk penggunaan masing-masing daripada huruf jar. Baik. Nah, di sini para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah merupakan penjelasan daripada penggunaan masing-masing dari huruf jar yang ada pada kitab ini, yang tentunya semuanya ini adalah memiliki fungsi sendiri-sendiri. Tentunya min ini adalah min memiliki makna yang berbeda dengan ila. Begitu juga ila memiliki makna yang berbeda dengan fi atau yang seterusnya. Maka di sini harus kita ketahui masing-masing penggunaan daripada huruf jar tersebut. Di samping dia ini adalah mengejarkan isim yang terletak setelahnya, maka yang tidak kalah pentingnya kita bisa memahami maksud ataupun makna dari setiap huruf jar yang ada pada penggunaannya dalam sebuah kalimat yang insyaallah akan kita pelajari sebentar lagi. Baik.
Pertemuan ini mungkin kita cukup sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bila subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.